Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Wawan sebagai dosen penguji dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Fatika Ulia Ardia Pramono dengan NIM 2024 0111002 dari kelas IK 241. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu pilar penting dalam mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, topik yang saya pilih adalah analisis komparatif mengenai karakteristik model proses perspektif versus agile. Agar pembahasan kita hari ini terstruktur secara rinci dan komprehensif, seluruh penjelasan materi akan saya bedah menggunakan kerangka PrEP, yaitu dimulai dari poin atau poin utama, reason atau alasan ilmiahnya, kemudian example berupa kasus nyata di industri, dan yang paling terakhir adalah poin sebagai penegasan ulang. Oke. Di sini ada poin utama. Poin utama di sini itu adalah perbedaan mendasar antara model proses perspektif seperti waterfall, dan model adaptif seperti Scrum atau XP terletak pada aspek metodologi dan manajemen mereka dalam menyikapi sebuah perubahan serta bagaimana rencana proyek tersebut dieksekusi. Secara garis besar, model perspektif seperti itu tuh berfokus pada prediktabilitas dan rencana yang kaku di awal, sedangkan model agile itu jauh lebih berfokus pada fleksibilitas serta pengiriman nilai produk secara bertahap atau incremental. Selanjutnya ada perbandingan karakteristik. Bisa kita lihat bersama pada tabel perbandingan di layar ya. Pada model perspektif atau waterfall, kebutuhan sistem itu harus sudah tetap jelas sejak awal nih. Terus prosesnya berjalan linear atau searah, interaksi dengan kliennya biasanya hanya terjadi di awal dan di akhir, sedangkan risiko perubahan di tengah jalan itu memakan biaya yang sangat mahal. Nah, begitupun sebaliknya sama si model agile ini ya. Model agile ini seperti Scrum guys. Scrum itu sebagai kayak kebutuhan sistem bersifat dinamis, prosesnya berulang atau iteratif. Kolaborasi dengan klien terjadi terus-menerus sehingga perubahan fitur-fitur itu dapat dilakukan dengan mudah dan murah juga sebenarnya. Beda banget di perspektif sama di agile ini ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya mengapa berbeda? Sekarang kita masuk ke bagian reason atau alasannya. Mengapa kedua model ini nih? Kenapa kedua model ini itu bertolak belakang nih? Ya kan? Beda banget gitu. Nih, yang pertama model perspektif ya. Model perspektif ini mengasumsikan bahwa semua spesifikasi sistem dari klien dapat didefinisikan secara final di awal proyek. Dampaknya itu fase berikutnya nggak akan bisa dimulai sebelum fase sebelumnya benar-benar selesai gitu atau ditandatangani. Selanjutnya,
ada filosofi agile nih, yang bertolak belakang juga ya sama filosofi perspektif ini. Filosofi agile ini di dunia nyata itu kebutuhan bisnis yang bergerak sangat cepat. Nah, disinilah agile itu hadir dengan menyadari kedinamisan tersebut. Agile itu memecah proyek menjadi siklus-siklus kecil yang disebut sprint, supaya tim pengembang itu bisa terus beradaptasi dengan umpan balik nyata dari pengguna di setiap siklus gitu. Selanjutnya ada model waterfall. Jika kita bedah dalam mengenai model perspektif tadi, contoh klasik adalah waterfall ini nih. Waterfall model ini menawarkan keunggulan berupa perencanaan yang sangat terstruktur, dokumentasi yang lengkap setiap tahap, kemudian proses pengerjaan struktur secara jelas karena setiap fase memiliki batasan waktu yang baku. Kita lanjut. Selanjutnya ada model agile atau Scrum ya guys. Sedangkan untuk model agile, salah satu paling populer digunain itu adalah Scrum. Makanya dari awal itu saya menjelaskan agile itu adalah Scrum contohnya ya. Karena karakteristik utamanya itu adalah siklus pengembangan yang cepat, kolaborasi tim yang sangat intensif, kemudian fokus utama itu yang diarahkannya tuh langsung pada keputusan klien melalui perilisan fitur cepat. Jadi emang sangat cepat, mudah, dan murah ya kalau Scrum tadi ya. Selanjutnya, nah kita udah masuk ke studi kasus atau example ya. Contoh nyata. Oke, contoh nyatanya yang pertama adalah kasus satunya itu lampu lalu lintas. Kenapa lampu lalu lintas gitu kan? Model waterfall atau perspektif itu sangat amat cocok digunakan untuk membangun sistem kendali lampu lalu lintas nih. Kenapa makanya pilihnya itu kasus nyatanya itu di lampu lalu lintas? Kenapa sih? Karena proyek seperti ini tuh seluruh spesifikasi teknis, algoritma waktu atau aturan hukumnya sudah pasti sangat kecil kemungkinannya untuk berubah di tengah jalan gitu kan. Semuanya harus direncanakan secara matang dulu dari awal karena risiko kegagalannya itu fatal dan nyangkut keselamatan semua orang karena itu di jalan raya kan. Oke, lanjut. Nah, kasus kedua ini startup e-commerce. Kenapa startup e-commerce? Kita ingin membangun aplikasi startup e-commerce baru nih di industri digital yang sangat kompetitif ini kan. Tren pasar dan keinginan pengguna bisa berubah setiap minggu. Bener banget. Apalagi digital sekarang tuh cepet banget trennya berubah. Nah, makanya metodologi agile atau Scrum itu jauh lebih tepat. Fitur seperti sistem rekomendasi atau metode pembayaran baru perlu diluncurin tuh secara bertahap ke pasar untuk melihat respon pengguna langsung. Terus disesuaikan dengan cepat tanpa harus ngebongkar ulang si sistem dari nol. Jadi emang sangat mudah banget kalau misalnya kita pakai metode si agile ini. Selanjutnya ada kesimpulan akhir atau poin ya. Terakhir itu sebagai penegasan ulang di poin ini, tidak ada model proses yang mutlak lebih baik atau sempurna di antara keduanya ya. Prinsip utamanya itu right tool for the right job. Pemilihan metodologi harus disesuaikan dengan karakteristik proyek yang dihadapi ini. Model perspektif dipilih untuk
proyek yang membutuhkan stabilitas tinggi, sedangkan Agile adalah senjata terbaik untuk proyek inovatif yang mengejar kecepatan atau adaptasi pasar, yang seperti saya bilang di sebelumnya. Selanjutnya, oke, kita sudah di bagian akhir. Demikian presentasi dari saya mengenai karakteristik model proses rekayasa perangkat lunak. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.